Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak-anakku? Senang sekali hari ini jumpa lagi dengan Ibu Ayu Tiara yang akan memberikan materi tentang interaksi desa dan kota bab 2 ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang desa, kemudian jenis-jenis desa, klasifikasi desa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kota. Nah, kota, kalau misalnya kita lihat di layar kalian, itu sudah jelas ya. Ini kota, pengertian kota menurut Bintarto. Jadi menurut Bintarto, kota itu adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan juga materialistis dibanding dengan daerah belakangnya atau hinterland. Jadi biasanya kota itu heterogen, artinya apa? Bermacam-macam jenisnya. Jenis apa? Jenis pekerjaannya, masyarakatnya ya. Nah, kalau desa kan biasanya bersifat agraris nih. Kalau kota itu biasanya jasa, industri ya, seperti itu. Jadi lebih beragam jenis pekerjaan dari masyarakat kota tersebut. Kemudian kita lihat kembali ciri-ciri masyarakat kota. Jadi bisa kalian lihat ciri-ciri masyarakat kota yang ada di layar kalian itu adalah yang pertama adanya keanekaragam penduduk. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya penduduk di kota itu sangat beraneka ragam. Dari segi apa? Ya dari segi ekonominya, dari segi pekerjaannya, dari segi latar belakangnya, agamanya, sukunya ya. Jadi sangat beraneka ragam sekali. Jadi tidak seperti desa. Desa itu biasanya bersifat yang sama atau homogen ya. Nah, kalau kota itu sangat beragam, mulai dari jenis pekerjaan yang ada industri, yang dia jasa, dokter, guru, kan banyak sekali. Kemudian pengusaha ya, ada juga sukunya dari Jawa, dari Sunda ya, sangat campur-campur. Jadi sangat beraneka ragam sekali. Nah, kemudian yang kedua, sikap penduduknya bersifat individualistik. Jadi benar, kalau di kota itu biasanya masyarakatnya itu sangat individualistik ya, sangat egois seperti itu. Jadi mereka itu biasanya mengerjakan mementingkan diri mereka sendiri, mengerjakan dengan sendiri, tidak bergotong royong ya, beda seperti desa. Kalau desa itu sifat kegotong royongannya amat sangat kuat ya, beda seperti kota. Ketiga, hubungan sosialnya bersifat patembayan atau gesel self ya. Jadi hubungan sosialnya itu biasanya di apa namanya kalau misalnya mereka berkepentingan, nah baru mereka akan berhubungan tuh. Berbeda dengan si desa. Desa itu mau penting mau tidak mereka tetap sangat erat dan kuat hubungan sosialnya. Nah, yang keempat adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk komplek-komplek tertentu. Jadi kalau di kota itu biasanya rumah-rumah mereka pun juga berklaster seperti itu. Jadi ini rumah klaster ya, ini rumah yang seperti ini. Jadi keruangan mereka tuh sudah terpisah seperti itu. Ada rumah elit, ada pemukiman elit, ada pemukiman yang tidak tidak elit seperti ada yang apa namanya sangat di bawah ekonominya. Jadi biasanya mereka membentuk komplek-komplek tertentu. Dan nomor 5, norma agamanya tidak ketat. Jadi dari sisi agama, adat istiadat, budaya mereka sudah tidak ketat lagi, tidak seperti desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama, yang masih menjunjung tinggi norma-norma budaya ya. Kalau di kota itu sudah tergerus ya. Biasanya mereka lebih modern, lebih mengikuti cenderung ke arah-arah barat seperti itu. Dan nomor 6, pandangan hidup kota itu lebih rasional. Jadi mereka sudah tidak percaya lagi akan mitos-mitos. Mereka sudah tidak percaya lagi akan adat istiadat ya. Mereka lebih rasional pemikirannya. Kemudian kita ke klasifikasi kota. Nah, klasifikasi kota itu dibedakan menjadi ada kota menurut fungsinya. Nah, menurut fungsinya kota ini dibedakan ada 6 nih. Ada
kota sebagai pusat industri, itu contohnya kota Cilegon dengan pusat industri besi baja. Ada juga pusat perdagangan, itu ada di New York, Singapura, ya, Hong Kong, ya. Kemudian yang ketiga pusat pemerintahan, itu Jakarta sebagai ibu kota Indonesia contohnya. Kemudian ada pusat kebudayaan, contohnya adalah kota Yogyakarta dan juga kota Denpasar. Ada pusat rekreasi nih, seperti di Bali dan Maldives, ya. Dan juga ada pusat pendidikan seperti di Yogyakarta dan juga di Bandung. Kemudian berdasarkan jumlah penduduk, kota itu juga dibagi-bagi lagi. Jadi kalau kota megapolitan, jumlah penduduknya itu biasanya di atas 5 juta orang. Nah, kalau metropolitan, jumlah penduduknya di antara 1 juta sampai dengan 5 juta orang. Nah, kalau kota besar, jumlah penduduknya antara 5.000 sampai dengan 1 juta orang. Kalau kota sedang, jumlah penduduknya antara 100.000 sampai 500.000 orang. Dan kota kecil itu biasanya jumlah penduduknya antara 20.000 sampai dengan 100.000 orang, ya. Kira-kira kota Palembang termasuk kota apa? Megapolitan kah atau metropolitan? Kemudian ada lagi kota yang berdasarkan bentuk dari fisik kota tersebut. Nah, kita lihat ada yang kota berbentuk bujur sangkar nih, seperti yang ada di gambar di layar kalian. Ini adalah lahan kota dan ini adalah jalur transportasinya, ya. Jadi kota berbentuk bujur sangkar ini biasanya terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif sama seperti pertanian. Contohnya itu ada di Yogyakarta, ya. Kemudian ada lagi kota yang berbentuk 4 persegi panjang. Nah, ini contohnya nih. Jadi biasanya kedua sisi, ya. Ini ada kendala, ini kendala nih, ya. Jadi kedua sisi terdapat hambatan alami seperti topografinya atau hutan atau gurun. Jadi topografinya itu merupakan apa namanya? Misal dia di daerah tinggi, ya, daerah tebing seperti itu. Kemudian ada kota yang berbentuk kipas, ya. Jadi pusat kota ini berada pada daerah pinggiran seperti Jakarta. Nah, ini gambarnya. Kemudian kita ke struktur kota. Nah, ada struktur kota itu ada di buku kalian, ya. Jadi bisa kalian lihat ada banyak sekali jenis-jenis struktur kota, tapi di sini Bu akan menjelaskan hanya 2 struktur kota, ya. Yang pertama itu adalah teori konsentris atau konsentris teori, di mana kota ini biasanya model konsentris ini ada di kota Chicago, ya, Amsterdam, ya. Jadi biasanya kotanya dibagi menjadi 5 zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Nah, kalau zona 1 biasanya disebut dengan Central Business District atau CBD, di mana zona 1 ini adalah zona daerah pusat kegiatan, ya. Jadi pusat kegiatan-kegiatan yang ada di daerah kota tersebut. Misal adanya di situ terletak adanya pasar, kemudian adanya apa namanya tempat-tempat industri, ya. Pasar, biasanya pasar sih di sini biasanya daerah pusat kegiatan ini perkantoran, ya. Kemudian juga ada zona 2, ini zona peralihan. Ada dari zona perdagangan tadi beralih ke pemukiman nih, ya. Itu zona 2 namanya. Ada lagi zona 3, zona pemukiman kelas pekerja atau buruh. Ada zona 4, zona pemukiman kelas menengah, dan zona 5 adalah zona penglaju. Jadi zona 5 ini adalah zona pemukiman yang beralih ke zona pertanian. Jadi belakang ini adalah daerah hinterland nih, daerah pinggiran kota. Ada juga teori sektor. Nah, teori sektor ini juga dibagi menjadi 5 zona. Jadi biasanya yang pertama itu adalah daerah CBD tadi, Central Business District, yang merupakan daerah dari pusat dari kegiatan. Kemudian daerah grosir dan manufaktur, dan zona 3 adalah zona pemukiman kelas rendah. Zona 4 adalah zona pemukiman kelas menengah, dan zona 5 adalah pemukiman kelas atas, ya. Nah, sampai di sini dulu materi-materi yang sudah Ibu sampaikan untuk hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini silakan kalian buat pertanyaan, ada 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian buat di buku latihan geografinya, dan silakan dikumpul di Google Classroom-nya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini dulu Ibu akhiri, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.